Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah manhwa Cina baru yang berjudul The Last All-Knowing Man Collected Trillions of Stuff from Day One. Atau bahasa Indonesianya adalah manusia terakhir yang maha tahu mengumpulkan triliunan barang sejak hari pertama. Ya, ini merupakan manhwa baru yang masih ada 3 chapter. Dan secara garis besarnya, manhwa ini menceritakan tentang seorang pria yang berasal dari masa depan. Dan dia ini berhasil selamat dari kiamat cuy. Dan dia pun mulai menimbun banyak persediaan, lalu dia pun akhirnya menjadi kuat. Nah, gimana keseruan dari alur ceritanya? Maka dari itu, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, maka langsung saja kita mulai alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Semua barangnya telah aku ambil. Apa? Hei kau dasar kacung, apa yang sudah kau lakukan? Tangkap dia. Benar, mulai sekarang aku tidak akan terlambat lagi. Wah, dia kemudian mundur sambil membuka sebuah portal dimensi. Selamat tinggal. Di mana orangnya? Dia hilang. Nah, dari atas sana kemudian muncul portal dimensi dan dia pun turun dari atas dari langit-langit cuy. Ini adalah kemampuan keduaku, yaitu Space Jump. Aku bisa bergerak di dalam ruang dalam jarak 3 meter. Di akhir dunia, dengan kemampuan ini, aku bisa masuk ke bangunan terbengkalai untuk mencari barang-barang dan kemudian melarikan diri dengan aman. Bahkan di hadapan monster mutan, Space Jump dapat menyelamatkan nyawaku pada saat yang krusial. Jadi, misi belanja tanpa biaya selesai. Ya, di belakangnya terdapat para petugas yang sedang kesal karena gudangnya sudah kosong. Nah, tak lama kemudian HP-nya pun berdering. Tanda ada notifikasi pesan telah masuk. Pesan itu berbunyi, saat ini aktivitas bumi sedang intens, dapat menyebabkan bencana alam lokal. Mohon masyarakat untuk siap siaga. Untuk saat ini, situasi secara keseluruhan terkendali dan tidak akan mengganggu kehidupan sehari-hari. Mohon untuk tidak panik berlebihan. Jadi ini pesan dari pemerintah. Pemerintah khawatir akan menimbulkan kepanikan. Apakah mereka tahu bahwa hari kiamat akan datang? Dan setelah itu terdapat satu orang yang menelpon dan dia pun memasang ekspresi yang kesal. Yang menelpon itu adalah Jiang Shaoxian. Itu dia. Hei Suchen, kamu benar-benar suka menghilang ya? Bahkan kamu menyerahkan rumah ke agensi. Mengapa kamu begitu naif? Kamu pikir setelah menjual rumah masih ada wanita yang mau bersamamu? Tanggung jawabmu sebagai seorang pria di mana coba? Meskipun aku tidak peduli dengan rumahmu, tetapi aku juga seorang wanita. Jika kamu tidak memberikan rumah itu padaku, bagaimana bisa aku merasa aman bersamamu? Masih ada masalah lagi. Apa-apaan sikapmu itu? Aku akan memberikanmu kesempatan lagi. Sekarang kembali dan transferkan kepemilikan rumah kepadaku. Jika tidak, jangan berharap kamu bisa menikah denganku. Aku sedang dalam perjalanan pulang ke Shanghai. Kita bicarakan setelah aku sampai ya. Nah, dia pun membunuh telepon tersebut. Jiang Shaoxian, di kehidupan sebelumnya kita bersama di akhir dunia selama 5 tahun. Aku yang mencari barang untukmu dan juga memberikanmu makanan. Aku yang telah membawamu masuk ke zona aman. Jika bukan karena aku, kau pasti sudah mati kelaparan di tengah-tengah akhir dunia tahu. Tetapi kau, Abang Shen, kenapa kau selalu pulang dengan tangan hampa akhir-akhir ini? Ya, di sini kita flashback cuy. Barang-barang bagus tidak semua disembunyikan bukan? Dia tidak berguna lagi. Jadi berikutnya kita berdua. Ya, dia adalah bajingan yang meng-NTR pasangannya si MC cuy. Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Dia sudah mati, dia tidak berguna. Apakah kamu tidak berguna? Kita akan lihat dari penampilanmu malam ini. Waduh, di NTR cuy. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah orang yang sangat sial. Aku benar-benar menempatkan kepercayaan dan punggungku ke tangan orang atau gadis yang seperti itu. Tetapi kali ini, Wang Haoyu, Jiang Shaoxian, aku ingin kalian membayar harganya. Kalian tidak akan mati dengan mudah. Rasa sakit yang pernah aku rasakan, aku ingin kalian merasakannya 100 kali, tidak 1000 kali lipat. Nah, di sini Sam pun menggenggam tangannya dengan erat, dan setelah itu dia pun melepaskannya. Sisanya hanya bisa dibeli dengan uang. Tetapi kita harus mencari cara untuk mendapatkannya terlebih dahulu.
Sang MC kemudian mulai menelpon seorang manajer yang bernama Liu. Halo, manajer Liu. Saya bisa menerima penjualan rumah dengan harga setengah. Tetapi saya hanya ingin uang tunai sekarang juga. Nah, setelah itu kita kemudian berpindah ke rumah yang ingin dijual sama si MC. Suchen, apa kamu tahu berapa lama aku menunggu? Pisahkan. Hah? Ya, di sini pacar si MC diabaikan, coy. Siapa yang memberi izin kepadamu untuk menjual rumah? Berani menjual rumah kami? Percayalah, aku akan membuatmu tidak melihat matahari besok. Nah, di sini karena si MC sudah kesal, dia pun langsung mencekik pria yang ingin meng-NTR pacarnya, cuy. Dan setelah itu dia pun membantingnya ke tanah. Aku bebas memperlakukan barang-barangku seperti apapun yang aku inginkan. Wah, hei, lepaskan. Apa yang mau kau lakukan? Tolong, ada pembunuhan. Nah, di sini sang MC kesal langsung menampar si cewek. Dan di sini si cewek pun berkata, kau, lepaskan. Jangan khawatir, kalian tak akan mati secepat itu. Wah, sang MC tersenyum dengan licik, coy. Setelah itu dia pun melepaskan cengkeraman atau cekikannya dari si enter ini. Xiaoyu, kamu gak apa-apa kan? Suchen, minta maaf dan bersujudlah kepadaku sebelum aku marah. Dan juga, kamu harus buang imajinasimu tentang menikahiku. Nah, di sini sang MC langsung menatap ke arah mereka dengan tatapan yang tajam. Tunggu saja nanti. Dasar sampah. Tuan Su, aku akan membelinya dan juga rumahmu. Gimana? Rumahnya bisa lebih dari 1 juta. Bocah bodoh ini malah mau menjualnya seharga 700.000. Aku bisa untung besar kalau begini. Oke, tapi harus dibayar full ya. Bisakah kau membayarnya hari ini juga? Iya boleh. Mari tanda tangani kontraknya. Kami akan memindahkan barangnya besok. Bagus. Di dalam hati saya bisa berkata, kau bisa memakai rumah manapun selama kau masih hidup. Nah, setelah itu terdapat pesan masuk dari Sang Du Bank. Akun bank Anda telah menerima uang sebesar 700.000 yuan. Ya, intinya rumahnya sudah terjual, guys ya. Meskipun banyak bencana akhir-akhir ini, Sang Du merupakan pedalaman dari Zhong Yuan. Gempa, tsunami, bahkan gunung meletus jauh dari sini. Dan dengan pemerataan, kehidupan di sini pun menjadi stabil. Pinjaman Shark? Halo, apa ini perusahaan pinjaman? Bisakah kau memakai aset propertiku sebagai jaminan? Nah, di sini dia pun pergi ke kantor pinjaman tersebut. Pinjaman Shark Co Ltd. Hei ganteng, rumahmu tak begitu berharga kan? Berapa yang bisa Anda bayarkan padaku? Itu dia, Wang Haoyus, kakak dari Wang Dahai. Dia mati saat apokalipse di kehidupanku sebelumnya. Kamu hanya bisa minjam sampai 500.000 paling besar. Tetapi kamu harus meninggalkan sertifikatnya terlebih dahulu padaku. Tambahkan 100.000. Aku ingin sekarang, kata si MC. Jangan khawatir, beri aku seminggu. Aku akan menggandakan uangnya lalu membayarnya kembali. Dasar penjudi. Selama dia menyentuh bidang ini, dia berani menjual orang tuanya dan percaya diri bisa menggandakan uangnya. Idiot, biar kulihat sehebat apa dirimu. Selama kamu memberikan sertifikatnya pada perusahaan kami, semuanya akan jadi gampang. Di sini terdapat lagi pesan masuk dari Sang Du Bank. Akun Anda telah menerima uang sebesar 600.000 yuan. Oke, setelah itu, kita kemudian kembali memperlihatkan si cewek beserta dengan selingkuhannya. Aku hanya harus kembali rumahnya. Emang apa salahnya sih? Dia udah memukulku. Aku harus memberinya pelajaran. Biar ku hajar bocah itu. Akan ku suruh saudaraku untuk membunuhnya. Xiaoyu, lihat. Bukannya itu Suchen. Oke, jadi nama MC kita adalah Suchen, guys ya. Itu beneran dia. Kenapa dia ada di sini? Ayo kita ikuti. Kita lihat apa yang dilakukan. Di ingatanku, banyak bangunan komersial yang anjlok karena bencana. Tapi Lucheng Hotel selamat dari bencana hingga akhir. Aku dengar presiden di sini yang melakukan semuanya. Bahkan kolam renangnya juga. Akan bagus untuk menjadikan tempat ini sebagai base dan tinggal untuk waktu yang lama. Meskipun aku sudah mengosongkan beberapa gudang, tetapi tidak ada makanan hangat di gudang. Halo, aku manajer perjamuan hotel Liu Xinshen. Apa ada yang bisa aku bantu? Hai, aku ingin memesan 1.000 meja perjamuan. Apakah bisa? 1.000 meja? Iya, kami punya 5.000 per meja, 10.000 per meja, dan yang termahal 30.000 hingga 100.000 per meja. Wow, aura anak ini kayak bangsawan. Dia pasti anak generasi kedua dari keluarga kaya. Kalau begitu 10.000 per meja, totalnya 10 juta. Aku akan bayar 500.000 sebagai deposit. Kirimkan di alamat itu dan aku akan bayarnya nanti. Lucheng Hotel punya standar yang tinggi. 500.000 sebagai deposit. Oke, 500.000. Silakan lewat sini untuk membayarnya. Harga bahannya saja sudah menyentuh 500.000. Tetapi ini kesempatan besar bisa berhubungan dengan orang kaya. Yang terpenting dalam bisnis adalah kelancaran.
Ngomong-ngomong, siapa namamu, Tuan? Namaku adalah Su Chen. Tuan Su, apakah kamu akan nikah? Iya, ini untuk nikahan. Ngomong-ngomong, tolong bantu aku booking kamar kepresidenan. Nah, setelah itu Su Chen pun keluar dari gedung dan dia berkata dalam hati, gila, 10 juta perjamuan, 500.000 deposit telah selesai. Untuk saldonya, di tengah panas ekstrim saat apokalipse, sebatang es bisa berharga ratusan juta tahu. Wow, dia booking kamar kepresidenan untuk honeymoon. Siapapun yang dia nikahi pasti sangat beruntung. Halo, aku ingin nanya, apa yang orang itu lakukan di sini? Ah, siapa kalian? Namanya Su Chen, dia pacarku. Baru saja pacarmu membooking 10 juta meja perjamuan dan kamar kepresidenan, dan dia membayar 500.000 sebagai deposit. Sebagai pacarnya, kamu harus senang dong. Cewek ini masih standar, bahkan masih cantikan aku. Kenapa orang kaya mau sama dia ya? Tak mungkin. Kenapa dia mau ngadain 10 juta perjamuan? Hah? Orang kaya tak ingin identitasnya diketahui. Mereka tak mau orang-orang hanya menginginkan kekayaannya. Jadi dia hanya akan beritahu saat hari pernikahan nanti. Dan juga, apa dia akan menghilang sebelum pernikahan dan melakukan kekerasan? Bajingan, Su Chen, dia beneran kaya? Tentu saja, lihatlah, 500.000 yang baru saja dia transfer. Oke, setelah melihat bukti pembayarannya, mereka berdua pun keluar dari gedung. Kak, ini kan 10 juta meja perjamuan di hotel bintang 5. Kira-kira dia mengundang siapa ya? Kamu tak mengerti ya? Tentu saja dia akan mengenalkanku ke orang kaya lainnya. Hehe, apa yang harus kita lakukan kalau gitu? Aku akan mengikuti inisiasinya dan memanfaatkan anjing itu. Ya, di sini dia sedang membayangkan kalau dia akan hidup kaya dan bermewah-mewahan. Aduh, tak bisa kubayangkan menjadi kaya dan memanfaatkan anjing Su Chen. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gue Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.